Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terkasih dan tersayang channel saya, Muhammad Agus. Di sini saya akan berbagi trik bagaimana cara sukses untuk lulus CPNS ataupun P3K. Di sini saya akan berbagi ilmunya, di mana tes yang dilakukan saat ini itu melalui sistem chat atau chat komputer asisten tes ya. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana sih triknya. Kalian bisa melakukan berbagai cara, tetapi saya mempunyai rekomendasi di mana ini saya lakukan tahun kemarin sehingga saya alhamdulillah lulus. Ini bisa kalian praktekkan dan mudah-mudahan semua sahabat terkasih dan tersayang bisa lulus CPNS tahun ini. Bagaimana sih caranya? Sekarang kita akan bagikan ilmunya. Yang pertama, kalian bisa melalui latihan-latihan soal dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, saya menyarankan untuk mengikuti tes yang dilakukan oleh BKN melalui simulasi ya. Simulasi itu apa ya? Ya simulasi lah. Ya, saya kurang paham maksudnya simulasi, yang jelas panduan atau contoh ya. Nah, yang pertama kalian lakukan ya, kalian buka aplikasi browser Anda di laptop ataupun melalui HP. Kemudian klik simulasi chat BKN. Nah, di sini akan muncul ya. Klik. Ini aplikasinya resmi ya, resmi dari BKN. Jadi contoh-contoh soalnya pun mendekati sama dengan minimal 60-70% itu formatnya sama dengan ketika nanti pada waktu tes, hanya mungkin berbeda kalimat ataupun kalimat ataupun angka-angkanya saja. Bagi kalian yang belum mempunyai akun, kalian bisa melakukannya dengan cara daftar gratis. Ini gratis ya, tidak dipungut biaya ataupun tidak perlu pakai koin ataupun apapun sejenisnya. Yang jelas gratis. Nah, di sini yang pertama kalian tulis nama lengkap kalian. Sesuai nama kalian, kemudian email, kemudian paspor, kemudian konfirmasi paspor, ini mengulangi paspor yang kalian tulis di atas. Kemudian cantumkan tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin ya. Kemudian verifikasi robot. Untuk lebih jelasnya kita akan pandu ya, kita akan coba. Saya tuliskan Muhroni ya. Kemudian ini email saya, ini paspor saya. Saya akan mencoba menggunakan paspor email saya yang lainnya. Biar kalian tahu caranya. Ini paspor, kalian bisa gunakan karakter
lahir kalian tulis sesuai dengan KTP Anda masing-masing, kemudian tanggal lahir, tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal masing-masing ya. Ini hanya contoh ya. Kalian sesuaikan dengan identitas kalian masing-masing. Jenis kelamin laki-laki, klik I'm not robot untuk verifikasi. Oke, kita klik simpan. Email sudah benar ya. Oke. Pendaftaran sukses. Silahkan cek email Anda di folder email. Verifikasi kode aktivasi. Oke. Nah, setelah itu selesai, kalian bisa langsung mencobanya. Ya, kemudian aktivasi akunnya. Caranya aktivasi akun. Nah, kalian masukkan kode aktivasinya melalui akun email kalian akan mendapatkan kode aktivasi ya, yang masuk ke Gmail kalian. Kita cek. Dalam proses ini, karena aplikasinya ini sistemnya online, kalian harus pastikan jaringan internet Anda lancar ya, agar mudah kalian dalam prosesnya. Oke, kita cek Gmail dulu. Email yang masuk untuk mengaktifasi kodenya. Oke, ini udah masuk simulasi chat BKN. Oke. Kita lihat. Ini kodenya. Kita blok. Kemudian kita copy. Kita masukkan ke sini. Oke, paste. Oke. Nah, sip ya. Nah, di sini akan muncul nama kalian ya, yang kalian daftarkan, kemudian emailnya, kemudian status sudah aktivasi, status ujian belum mulai ya. Nah, sekarang kita akan mencoba. Ya, usahakan internet Anda terkoneksi dengan aman dan lancar. Oke, kita akan mencoba memulai simulasi. Ini begitu kalian klik mulai simulasi, maka di bagian bawah itu akan muncul waktu ya, yang berjalan mundur dari 90 menit mundur sampai dengan 0 waktu habis ya. Kemudian akan muncul sejumlah 100 soal dimulai dari soal pertama dan kalian bisa mengikutinya sampai dengan selesai, di mana soal itu terdiri dari TWK, ya, tes wawasan kebangsaan, kemudian TIU, tes intelijensi umum, kemudian TKP ya, tes karakter pribadi. Oke, klik kita mulai. Mudah-mudahan contoh-contoh soal ini relevan untuk CPNS tahun ini ya, dan sudah diupdate secara otomatis. Oke, kita coba. Mohon maaf jaringannya agak susah. Oke.
Oke, di sini akan muncul nama lengkap kalian sesuai dengan tanggal lahir. Kita klik mulai ujian. Ini sama persis dengan apa yang akan kita lakukan nanti ketika CPNS. Karena ini aplikasinya resmi dari BKN. Oke. Di sini keterangannya batas waktu 90 menit, jumlah soal 100. Dijawab masih 0, kita belum sama sekali belum jawab, kemudian belum dijawab 100. Ini waktu di bagian pojok bawah ada 1 menit 29 detik ya sudah berjalan atau 90 menit ya 1 jam 30 menit. Oke, kita mulai dari ini contoh saja ya, kalian bisa nanti cari referensinya, kemudian nanti ketika selesai soal, kalian tahu berapa skor kalian di TWK, di TIU, dan di TKP. Oke, kita mulai nomor 1. Keberadaan wawasan Nusantara secara militer diapit oleh dua kekuatan, yaitu A. Kekuatan benua dan kekuatan udara. B. Kekuatan demokrasi dan kekuatan otoriter. B. C. Kekuatan maritim dan kekuatan kontinental. D. Kekuatan komunitas dan kekuatan liberal. Kekuatan darat dan laut dan udara. Oke. Secara militer diapit oleh dua kekuatan militer ya. Militer itu saya menyarankan kekuatan darat, laut, dan udara. Setelah kalian klik jawaban Anda dan yakin benar, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Oke. Soal nomor 2. Model sistem politik memandang kebijakan publik sebagai aktivasi dari lembaga politik merumuskan kebijakan publik, kaitan dari berbagai kekuatan politik terlibat dalam proses sharing of power, respon sistem politik terhadap kekuatan, tekanan lingkungan, dan dari hubungan berbagai sub politik. Ya. Karena ini hanya contoh, saya pun juga materinya tidak begitu menguasai untuk TWK. Kalian bisa cari sumber materi dari berbagai sumber yang lainnya. Oke. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Dunia, wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah yang berada di bawah PBB adalah buruh ya. Buruh. WHO Kesehatan, WTO itu. Oke. Ingat ini hanya sebagian contoh ya. Ini formatnya sama persis dengan tahun lalu. Alhamdulillah kemarin kita lulus. Nah, ini sama persis, di mana di dalamnya berisi tentang beberapa kaitan dengan materi PPKN, sejarah, ya, kemudian IPS. Nah, ini kemudian ada deskripsi. Kemudian yang ditanya adalah yang bukan fakta dari bacaan di atas. Ini hampir mirip dengan soal bahasa Indonesia, tetapi kaitannya materinya adalah materi tentang kenegaraan. Ketika kalian menemui soal yang panjang seperti ini, yang hampir memenuhi layar, ya, saya menyarankan agar kalian tidak kehabisan waktu, kalian jangan baca semuanya. Ya. Saya menyarankan baca yang soal yang paling bawah dulu, yang bukan fakta. Oke, yang bukan fakta. Di sini artinya fakta semua, kemudian yang bukan fakta. Fakta itu bisa berupa pendapat, ya. Yang bukan fakta itu berupa pendapat. Kalau fakta itu kenyataan, ya. Di sini kita garis bawahi fakta itu kenyataan. Oke, berarti yang bukan kenyataan. Oke, baru kita baca. Upaya Indonesia memperbaiki tata kelola ini, langkah yang ini dilakukan mengingat masing-masing kebijakan dari 1-2 bulan mendatang menadrum. Oke, hutan masih banyak tumpang tindih, pembalakan liar, konflik sosial. Nah, ini fakta ya. Kemudian dari sektor perikanan, ini. Selama ini perairan merupakan kebutuhan sumber daya manusia. Oke. Dalam rangka Oke.
Menteri Kelautan Susi Baduy sementara memberikan izin tangkap yang berakhir 2015. Oke. Ya, fakta ini ya. Di sini Menteri Kelautan ini ya. Menteri Kelautan Perikanan ini menghentikan. Ya, menghentikan sementara, ini fakta. Moratorium merupakan kesempatan pemerintah mengatasi kerusakan. Oke, benar ya, di sini tadi dijelaskan. Moratorium tak hanya untuk Indonesia tetapi juga komitmen untuk dunia global ya. Oke, ancaman semakin parahnya hutan ya. Oke. Moratorium perizinan diberlakukan bagi izin kapal besar berbobot. Oke. Nah, ini yang merupakan pendapat. Moratorium kehutanan belum dilakukan efektif. Nah, di sini di sektor perikanan ini dapat kalian lihat di paragraf bawah. Di sektor perikanan, Direktur Pemerintah kelanjutan langkah pemerintah sukses membawa efek kejut. Moratorium ini membutuhkan ini kemudian yang harus membawa di efek yang kemudian harus ada metode efektif katanya. Nah, di sini ini kan baru katanya harus ada metode efektif. Nah, dijelaskan tanda petik katanya. Oke. Berarti ini adalah moratorium kehutanan belum dilakukan efektif. Klik simpan. Oke. Soal nomor 5. Esensi budaya politik dari Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Konflik tenggang rasa, B. Toleransi dan tenggang rasa, saling percaya dan permusuhan, D. Kerjasama dan pertentangan, D. Konsensus dan konflik. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu jua. Oke, kita lihat yang lebih mendekati konflik dan tenggang rasa. Bukan, toleransi, bukan, saling percaya dan permusuhan. Di sini saya lebih ke kerjasama. Kenapa kerjasama? Karena semua yang berbeda punya satu tujuan. Oke, lanjut. Oke, ini saya memberikan contoh untuk TWK 5 soal ya. Kemudian kita lanjut ke TIU. Di mana soal TWK itu tes wawasan kebangsaan itu 30 soal, kemudian tes intelijensi umum atau TIU itu 35 soal, kemudian tes TKP adalah 35 soal. Di mana passing grade ataupun nilai terendah dari TWK adalah 65. Artinya kalian harus benar soal kalau TWK itu 5 poin atau skornya 5 untuk satu soal. Artinya kalian harus benar 13 soal untuk mencapai passing grade minimal 65 ya. Kemudian untuk TIU itu minimal passing grade-nya adalah 80. Artinya kalian harus mencapai benar soalnya itu 80 dibagi 5. Kalau 35 kalian harus benar 20 soal. Ya, 80 dibagi 5. Ya, 20 soal. 50. 8 kali 5, 40. 16 soal ya. 80 bagi 5. 16 soal. Artinya untuk TIU kalian harus benar 16 soal. Kemudian untuk TKP itu sendiri skornya berbeda, di mana TKP itu semua jawaban adalah benar. Namun skornya berbeda. Yang paling benar adalah skornya 5, kemudian mendekati benar 4, 3, 2, dan 1. Semuanya dapat nilai. Ya. Kemudian passing grade-nya adalah 126. Jadi total passing grade keseluruhan TWK, TIU, dan TKP itu 65 ditambah 80 ditambah 125. Artinya berapa?
271 ya, 271 ya. Mudah-mudahan sahabat terkasih dan tersayang semuanya yang mengikuti tes CPNS bisa lolos passing grade dengan nilai tertinggi. Oke, kita lanjut ke nomor 31 ya. Karena ini masih TWK, kita lihat ke nomor 31. TIU. Nah, di sini TIU. Iran garis miring rel. Ini mata uang ya. Mata uang. Iran mata uangnya adalah real. Berarti kalau Irak mata uangnya apa? Oke. Irak itu dirham. Oke. Lanjut. Nah, ini mulai masuk ke matematika di mana menghitung bilangan. Banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 4 angka yang berlainan disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 4 angka yang tersusun dari angka. Banyaknya bilangan genap dan seterusnya terdiri dari 4 angka yang berlainan disusun. Bilangan genap yang terdiri dari 4 angka yang berlainan disusun dari angka 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, bilangan genap yang berlainan 2, 4, 6, 8. Oke, agak sulit ya. Saya juga bingung. Kalau bingung pilih saja B. Simpan dan lanjutkan. 33. Anak yang mungkin sebagai yang terlambat. Oke, kita baca soalnya. Dalam rangka menyemarakan hari jadi kota Langka diadakan lomba lari. Ani, Budi, Cynthia, Dadang, Erma, dan Farhan adalah peserta lomba tersebut. Dadang lebih cepat dari Erma. Kita bisa menggunakan orek-orekan nanti yang disediakan oleh pihak pelaksana tes ya. Oke, yang pertama Dadang. Dadang lebih cepat ya, lebih cepat dari Erma. Farhan tidak lebih dari Cynthia, artinya Farhan lebih lambat dari Cynthia. Oke, karena di sini keterangannya tidak lebih cepat, artinya lambat ya. Namun ia lebih cepat dibandingkan Budi. Nah, artinya Farhan lebih cepat dari Budi, artinya Budi lebih lambat. Budi lebih lambat dari Erma memiliki kecepatan yang hampir setara dengan Ani. Erma sama dengan Ani. Oke. Sehingga Ani berada tepat di belakang Erma. Oke. Berarti urutannya jelas ya. Dadang, kemudian Erma, urutannya ya. Dadang, Erma, Ani, kemudian Budi, kemudian Farhan, baru Cynthia. Berarti Farhan ya. Urutannya berarti saya ulang, Dadang, kemudian Erma, kemudian Ani, ini yang tercepat ya, Ani. Kemudian setelah Ani berarti dia adalah Cynthia. Karena Cynthia lebih cepat dari Farhan. Kemudian Farhan lebih cepat daripada Budi. Oke. Anak yang mungkin sebagai yang terlambat adalah yang mungkin.
Menandakan nomor 1 adalah yang tercepat dan sebaliknya. Tidak ada anak yang kecepatan larinya sama. Anak yang mungkin terlambat adalah dia lebih cepat dibandingkan dengan Budi. Irma memiliki kecepatan hampir sama dengan Ani, sehingga Ani berada tepat di belakang Irma. Kadang lebih cepat dari Irma. Berarti kemungkinannya adalah Farhan. Oke. Lanjut. Okulis mata. Veterenir. Veterenir ini bagian-bagian dari tubuh ya. Okulis ini bagian dari mata, sama dengan bagian dari mata. Veterenir ini perut ya. Veteriner perut. Oke, simpan dan lanjutkan. Tas. Tas dibuat dari kulit lembu. Ya. Ini tas ini barangnya, kulit lembu ini bahannya. Nah, sekarang ini persamaan kata ya, persamaan. Apa persamaannya? Ini yang sama. Ini rumah dengan tiang, enggak ya. Layar kain. Nah, kain baju. Nah, kemudian semen pot, pintu jendela. Nah, di sini adalah barangnya dulu baru bahannya. Nah, A rumah, bahannya tiang, enggak ya? Karena bahan dari rumah banyak, enggak hanya tiang saja. Kemudian layar dengan kain. Nah, ini yang benar, layar. Layar dari kain. Oke. Kalau kain dari baju ini salah, karena kebalik. Kalau baju sama dengan kain, nah ya benar. Oke, simpan dan lanjutnya. Oke, saya cukup jawab 10 soal saja. Nanti kalian bisa cek di akhir ujian dapat nilai berapa, selesaikan udah sampai dengan 100. Oke. Sekarang kita beralih ke TKP. Ini tadi saya jawab TWK 5 soal, TIU 5 soal, kemudian kita akan mencoba ke TKP. TKP itu dimulai dari soal 66 sampai dengan 100. Oke. Kita lihat soal 66. TKP, tes karakteristik pribadi. Ini tes karakter pribadi ini terkait dengan sifat kalian ya. Ketika menemui suatu masalah, apa pendapat kamu, apa yang kamu lakukan. Itulah di sini nilainya itu semuanya dapat nilai. A, B, C, D, dan E ini semuanya dapat nilai, hanya poinnya yang berbeda. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Oke. Sekarang kita lihat. Contoh soalnya nomor 66. Apakah teman Anda mengatakan bahwa Anda mampu menangani kesedihan Anda? Ini artinya dengan sikap kalian sendiri. Ya. Apakah teman Anda mengatakan bahwa Anda mampu menangani kesedihan? Oke. Jawabannya A selalu mampu, B sering, B terkadang saya mampu, D hanya pada kondisi tertentu dan jarang mampu, E tidak pernah. Oke. Nah, ini semuanya benar, semuanya dapat nilai, hanya poinnya yang berbeda. Kalian boleh pilih yang lebih tepat menurut hati kalian. Karena kondisi saya itu terkadang saya mampu, terkadang saya tidak, maka saya akan jawab terkadang saya mampu. Simpan dan lanjutkan. Nanti kita lihat berapa skor yang saya dapat dari 15 soal itu. TKP TWK-nya berapa, TU-nya berapa, kemudian TKP-nya berapa. Oke, kita lanjut ke nomor 67. Ketika sudah di rumah, apakah Anda masih sering memikirkan pekerjaan? Nah, ini pasti kalau saya. Walaupun sudah sampai di rumah, terkadang sampai tidur aja, mau tidur aja saya masih teringat atau kelingan ya. Teringat dengan pekerjaan. Oh, saya tadi kerja kayak gini, ada yang belum selesai, ada yang salah, ada yang ini. Itu pasti ya. Maka kita cari jawabannya. Saya hampir tidak pernah menyisihkan waktu untuk merencanakan dan berpikir tentang pekerjaan.
Oke. Terkadang saya memikirkan saat waktu senggang. Oke. Saya selalu menjadwalkan rutin dan evaluasi merencanakan ulang walaupun tidak rutin. Saya selalu rutin mengevaluasi dan memikirkan kembali seminggu sekali. Saat saya membutuhkan pikiran ulang, maka saya akan atur. Nah, ini terkait dengan kegiatan yang sudah kalian lakukan itu terorganisir atau tidak. Ya. Nah, artinya kalau terorganisir, kalian menjadwalkan rutin. Ya. Nah, ini. Nah, di sini ya, saya lebih cenderung ke antara C dan D. Saya selalu menjadwalkan rutin untuk evaluasi dan merencanakan ulang walaupun tidak rutin. Nah, ini yang C. Kemudian yang D, saya selalu rutin mengevaluasi dan memikirkannya kembali seminggu sekali. Oke. Saya lebih cenderung ke D karena ini rutin ya. Kalau yang C ini selalu menjadwalkan rutin jadwalnya, evaluasinya, rencana ulangnya tidak rutin. Karena setiap pekerjaan yang terorganisir, terjadwal, dan dievaluasi secara rutin itulah yang akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya nomor 68. Saat sedang cuti dan berkumpul bersama keluarga, atasan menyuruh Anda untuk ke kantor dan menyelesaikan pekerjaan yang sangat penting. Sikap saya. Nah, apa yang saya katakan di awal tadi terkait dengan sifat, sikap, dan karakter pribadi Anda. Oke? Di sini antara kewajiban dan apa ya? Mengutamakan kewajiban, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, di mana kepentingan pribadinya adalah berkumpul dengan keluarga, kemudian kepentingan umumnya adalah menyelesaikan pekerjaan kantor. Oke, kalian mengutamakan yang mana? Tentunya kalau saya menyarankan adalah utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang pertama, menolak karena saya ingin bersantai. Oke, jelas ini menentukan memilih kepentingan pribadi. Oke, B, menolak karena ingin berkumpul keluarga, intinya sama. Menolak karena sedang liburan. Oke. Yang keempat, meminta pertimbangan. Boleh, ini ya, mungkin minta dulu pertimbangan ke keluarga, kemudian lakukan. Siap ke kantor dan menyelesaikan pekerjaan. Nih, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Simpan dan lanjutkan. Oke. Nomor 69. Teman sekantor saya mengalami musibah. Nah, ini terkait dengan apa ya? Bagaimana kita menyikapi membantu ketika teman mengalami musibah. Saya ulang, teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada kepentingan penting yang tidak bisa saya tinggalkan. Sikap saya adalah oke. Saya ulangi, teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang tidak bisa saya tinggalkan. Oke. Sekarang kita lihat sikap saya, apa yang mau kalian lakukan. Mendahulukan kepentingan teman, mendahulukan kepentingan pekerjaan. Pekerjaan tentunya terkait dengan kepentingan umum. Oke, A, mendahulukan kepentingan teman. B, menunda pekerjaan di kantor dan membantu teman tersebut. C, tetap mengerjakan pekerjaan. D, mengajak teman yang lain untuk membantu. D, mencari tahu kondisi teman tersebut. Sikap saya. Nah, karena ini terkait dengan kepentingan umum, kemudian terkait dengan bagaimana sikap kita ketika teman mengalami musibah, ini sebenarnya dilema ya. Kita mau ke pekerjaan, ya teman kena musibah, kita nggak bisa bantu. Kita mau teman musibah, pekerjaan kita terbengkalai. Mungkin saya akan memberikan solusi ya, menghubungi teman yang lain untuk membantu. Apakah membantu teman kita yang kena musibah atau membantu pekerjaan kita. Oke.
Di sini pilihannya apa? A. Mendahulukan kepentingan teman. B. Menunda pekerjaan. Kalau mendahulukan kepentingan teman dengan menunda pekerjaan, intinya sama ya. Dimana dia kalau menunda pekerjaan maka dia melakukan kepentingan teman, mendahulukan. Kemudian yang ketiga, tetap mengerjakan pekerjaan. D. Mengajak teman yang lain untuk membantu. C. Mencari kondisi. Ya, ini saya lebih ke D atau E ya. Bagaimana kita mencari tahu dulu kondisinya, seperti apa teman itu, ya musibahnya, apakah parah atau masih bisa diantisipasi dengan caranya darurat ya. Kalau tidak terlalu parah, kita bisa menyelesaikan pekerjaan. Berarti yang kita lakukan pertama adalah mencari tahu dulu kondisinya. Bisa telepon ataupun menghubungi teman tersebut. Oke, simpan dan lanjutkan. Soal nomor 70. Menurut Anda, belajar yang baik adalah menurut Anda. Ini tentunya berbeda-beda ya. Satu, belajar dengan guru di sekolah. Ini juga benar. B. Belajar di mana dan kapan saja melalui hal-hal orang yang kita jumpai setiap hari. Ini juga benar. Kemudian C. Belajar di sekolah yang berkualitas. Tidak, karena belajar tidak harus di sekolah yang berkualitas. Oke, belajar melalui buku-buku dari penulis terkenal. Oke. D. Belajar dengan teman yang pintar. Semuanya benar, tapi saya lebih menyarankan belajar di mana. Di mana itu bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di tempat-tempat lain ya. Kemudian kapan saja. Nah, artinya kapan saja itu kalau jadwal di sekolah artinya kita belajarnya di sekolah. Kalau jadwalnya kita berada di rumah artinya kita belajarnya di rumah. Kalau kita berada di lingkungan masyarakat, kita juga bisa belajar dari masyarakat tersebut. Nah, ini yang lebih tepat saran saya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, soal nomor 71. Saya senang bekerja dengan orang yang titik-titik. Oke. Kita lihat, kita amati lagi sekali lagi. Saya senang bekerja dengan orang yang titik-titik. 1. A. Pandai bersenang-senang. Kalau bersenang-senang nggak usah bekerja ya. Karena pekerjaan itu ya yang jelas butuh konsentrasi ya. Kemudian B. Santai. Kalau santai mah nggak selesai-selesai kerjaannya. C. Profesional dalam bekerja. D. Mudah diajak kerjasama. E. Kritis. Nah, kalau kritis itu ya boleh, tapi terlalu nggak boleh. Saya lebih menyarankan ke C atau D, di mana profesional dalam bekerja itu bagus. Kemudian mudah diajak bekerja sama bagus. Tapi kerjasamanya dalam hal apa? Nah, kalau kerjasamanya dalam hal negatif tentu nggak bagus. Maka saya lebih menyarankan ke profesional dalam bekerja. Simpan dan lanjutkan. Oke. Sekarang saya sudah menjawab 16 soal. Waktu saya masih ada 1 jam lebih sedikit karena tadi terlalu banyak ngobrolnya ya. Artinya manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Karena satu soal itu kalau dihitung rata-rata 100 soal 90 menit, artinya dalam satu soal itu tidak sampai waktu 1 menit. Kurang lebih 50 detik lah untuk menyelesaikan satu soal. Oke, kita akan coba lihat hasil yang baru saya kerjakan dan kalian bisa praktekkan tutorial ini, simulasi ini karena ini resmi aplikasinya dari aplikasinya dari chatbkn.go.id. Ini nanti ketika selesai ujian, kalian akan muncul nilai kalian. Berapa TWK, berapa TKP, dan berapa TIU-nya. Oke, sekarang kita akan lihat dari jawaban saya tadi yang sudah saya jawab 5 soal TWK, 5 soal TIU, dan 6 soal TKP. Oke, kita lihat selesai ujian. Akan muncul seperti ini, sama persis dengan ketika kalian melakukan ujian nanti. Soal belum dijawab. Nah, ini kalau kalian sudah jawab semua, sudah selesai.
Apakah Anda ingin mengakhiri simulasi ujian ini? Ya. Oke. Klik ya. Kalau masih ada sisa waktu, kalian bisa klik tidak, kemudian ulas lagi beberapa soal yang mungkin kalian belum ragu. Nah, kuncinya dalam setiap soal yang kalian belum ragu, kalian tulis di orek-orekan, misalnya nomor 12. Nah, ini kalian tulis. Nah, 12. Nah, nanti ketika masih ada sisa waktu, kalian ulangi lagi nomor 12 atau kemudian lagi misalnya nomor 27 ya. Intinya pada nomor-nomor sulit kalian tulis di yang kalian ragu-ragu jawabannya, kalian tulis di lembar orek-orekan kalian atau lembar buram kalian. Nah, nanti ketika ada sisa waktu, kalian bisa gunakan untuk mengulang lagi soal tersebut. Oke, kita klik ya untuk selesai. Berapa skor saya? Oke, TWK saya 0. Berarti dari 5 soal tadi, saya hanya mampu, saya sama sekali tidak dapat nilai. Salah semua TWK-nya. Memang dari beberapa tahun waktu mengikuti tes, saya itu di wawasan kebangsaan memang lemah ya. Kemudian di TIU 10, artinya benar dari 5 soal, artinya saya benar 2 soal. 2 soal artinya rata-rata saya mampu mengerjakan 40% dengan benar dari soal tersebut. Kemudian TKP 19. Dari 6 soal saya 19, artinya saya masing-masing soal bisa rata-rata 3 poin. 3 poin. Artinya kalau 35 soal berarti poin saya 35 atau skor saya 35 dikali 3 kalau rata-rata satu soal 3 poinnya. Nah, kita lihat 3 soal ya, saya dapat nilai 19. 35 kali 3 15 115 105. Nah, artinya saya belum mampu menyelesaikan ujian ini. Di mana prediksi saya ini minimal harusnya saya TWK ini benar 3, artinya 15 soal 15 poin saya. Kemudian TIU pun harusnya 5 soal itu harus benar 3. Nah, di sini baru yakin. Ketika kalian menemui soal yang seperti ini kan baru uji coba pertama ya. Kalian cari materi-materi lain dari sumber-sumber lain, kemudian kalian aplikasikan di soal ini, di cara ini. Cari materi di beberapa sumber, bisa melalui aplikasi Telegram. Di sana banyak FR yang kalian bisa dapatkan berikut pembahasannya, ataupun kalian bisa beli buku yang terkait dengan soal-soal CPNS ya. Tapi ini pun sangat bermanfaat dan juga bisa dikatakan menentukan. Kalian bisa ulangi lagi. Ketika kalian mengulangi, akan muncul seperti ini dan klik lagi. Kemudian login. Kita ulangi lagi mulai ujian. Klik. Ini saya ambil jawaban acak ya. Saya nggak baca soalnya. Oke. Kita akan coba. Oke, langsung kita ke TIU, kita ulangi ya.
kita saya hanya mencoba saja memberikan contoh jawabannya acak ya. Saya tidak membaca lagi. Medik tentunya terkait dengan kesehatan. Deret 2 4 6 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 10, berarti ini ditambah 2 4 ditambah 4 ditambah 6, ini 6 dan 10 kan ditambah 4, kemudian 10 ke 16 ditambahnya berarti 6, berarti ditambah dari sini. Ini 2, 4 dan 6 kan 2 dengan 6 dengan 10 4. Nah, berarti ini selisih antara 4 dan 6, kemudian 6 dan 10 kan selisihnya 2 dan 4, jadi 6. Kemudian ini selisihnya 10 kan, 16 ke 26, artinya selisih dari 6 ke 10 4, kemudian selisih ke 10 dari 10 ke 16 6, kan ditambah 10. Nah berarti ini setelah 26 itu kita ambil selisihnya dari sini 6 ya, 10 ke 16 itu kan 6, kemudian 16 ke 26 berarti 10, artinya 16 selisihnya, berarti 26 ditambah 16 berarti 42. Oke. Ini tadi Iran rel Irak ya. Soal 36 ini deret angka ya, Y Z B A X Y C D U V W E. Nah ini urutannya kan huruf terakhir X Y Z gitu, seperti itu. X Y Z X Z B A X W kan, ini dibalik ya, kalau ini X Z Y Z dibalik BA, ini XW dari DP, UV sama dengan FE, berarti setelah ini adalah P RSTUVW. Nah RSTU, nah ini kan huruf terakhir dihitung dari belakang, Z Y X W P U. Kalau ini kan A B C D E F, berarti sebelum U adalah T. Sekarang kita lanjut ke TKP. Soalnya nomor 66. Kita lihat. Kita ambil jawabannya dulu. Tadi saya jawab 11 ya, artinya ini harus 16 ya. Kita lihat, simpan dan lanjutkan ya. Nah ada ketingkatan, TWK saya 15, TU saya 10, TKP saya 24. Artinya kalau ini rata-rata TU-nya saya ini 15 soal, kalau 100 soal berarti perbandingannya berapa ya, saya sudah mengerjakan 15% ya. Nilai saya adalah 49 kali
15 kali 15 45 4 20 4 9 4. Oke, ini sekedar contoh, silahkan kalian uji sendiri kemampuan kalian sesering mungkin. Nah, dari sini nanti kalian akan bisa menemui soal-soal mana yang sulit, di mana kelemahan kalian, di mana kelebihan kalian. Dari sinilah artinya kalian bisa memprediksi diri kalian sendiri apakah kalian bisa mampu lulus atau tidak. Nah, caranya ketika kalian lemah di bagian TWK, kalian harus perbanyak latihan di TWK dengan mencari materi-materi yang mendukung. Kalau kalian lemah di TIU, artinya kalian harus perbanyak di TIU. Kalau kalian di TKP harus banyak mengulang di TKP. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.